Buronan misterius ini sudah 4 kali face to face dengan polisi, tapi tetap saja bisa lolos. Kesalahan kecil yang dibuat oleh tim yang melindunginya membuat ahli bom kesayangan Usama bin Laden ini terdeteksi keberadaannya. Bagaimana cara para intel menemukan lokasi persembunyian Dr. Azhari? Simak kronologi lengkapnya di Wikipedia dan jangan kemana-mana karena kamu bukan rezeki. Azhari Hussein terlahir sebagai orang yang berotak encer. Dia sekolah SMA di Norwood, Australia, berkat beasiswa Colombo Plan yang diraihnya saat masih SMP di Malaysia. Sejak masih muda, dia sudah punya passion ke pelajaran kimia dan hobi bongkar pasang alat-alat elektronik. Azhari sempat kuliah di Fakultas Teknik Universitas Adelaide selama 2 tahun. Belum diketahui apa alasannya tidak melanjutkan kuliah di situ. Yang jelas, Azhari kembali ke Malaysia pada 1979. Dia meraih gelar S1 Sarjana Pertanahan dan Properti. Selanjutnya, dia meneruskan studi S2 dan S3 di universitas yang sama. Azhari pun meraih gelar doktor dan diangkat menjadi dosen di UTM. Awal 90-an, Dr. Azhari merasakan ada kehampaan dalam hidupnya. Ketika ia membaca berita tentang penjajahan Uni Soviet di Afghanistan, hatinya tersentuh. Perasaannya tergerak ingin berangkat membantu para mujahidin di Afghanistan. Saat keyakinannya terguncang itulah Azhari mengenal sosok Dr. Abdullah Azzam melalui buku-buku karangannya. Abdullah Azzam adalah tokoh penggerak jihad yang terkenal saat itu. Abdullah Azzam selalu mendengungkan bahwa mati mulia adalah mati sebagai mujahid. Dari Abdullah Azzam pula, Azhari dikenalkan dengan jaringan Jamaah Islamiyah. JI ini adalah franchise alias organisasi cabang Al-Qaeda yang berada di Asia Tenggara. Tahun 1993, Dr. Azhari berkenalan dengan sejumlah orang Jamaah Islamiyah dari Indonesia. Perkenalan ini terjadi ketika ia menghadiri pengajian di Majelis Taklim di Johor Bahru. Setelah kenal dengan jajaran pengurus dan staf pengajar Ponpes Luqmanul Hakim, Dr. Azhari menjadi dekat dengan guru barunya yakni Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dari Indonesia. Ia juga kemudian mengenal Ali Gufron atau Muklas, Imam Samudra, dan juga teman-temannya yang lain, serta mulai mengenal dekat Nurdin Muhammad Top yang saat itu menjadi kepala sekolah di Ponpes Luqmanul Hakim ini. Berkenalan dengan mereka ini membuat Dr. Azhari seperti menemukan teh pucuk di tengah gurun pasir. Bersama mereka, semangat berjuang membela Islam makin menggelora dalam dadanya. Ia tidak lagi memikirkan semua hal yang berbau dunia. Yang ada hanya berjuang untuk agama dengan cara yang dipilihnya, yaitu jihad. Dalam pengertian mereka, jihad yang dimaksud adalah perang atau perlawanan secara fisik. Pada bulan April tahun 1999, Azhari pergi ke Mindanao, Filipina Selatan untuk mengikuti latihan di kamp militer Moro Islamic Liberation Front atau MILF. Di sana ia belajar aneka macam taktik perang, menggunakan senjata api dan teknik kamuflase. Tutornya saat itu berasal dari Madiun, Jawa Timur, yaitu Fatur Rahman Al-Ghozi atau lebih akrab dipanggil Goji. Goji ini kemudian ditembak mati tentara Filipina pada tahun 2003. Tak sampai setengah tahun, Azhari pulang ke Malaysia. Pada akhir tahun 99 sampai dengan awal tahun 2000-an, selama 6 bulan, Dr. Azhari belajar membuat bom di kamp militer Kandahar, Afghanistan milik Usama bin Laden. Di sini, dia bertemu banyak warga negara Indonesia, salah satunya bernama Muhammad Rais dari Provinsi Riau. Disinilah kapasitas dan kemampuan Dr. Azhari dalam membuat bom teruji sebagai yang terbaik dan menjadi peserta kursus militer terbaik dari Osama bin Laden. Menurut Muklas, seperti yang dikatakan oleh Ali Imron, Dr. Azhari ini mampu menyelesaikan kursus membuat bom hanya dalam waktu 6 bulan. Padahal anggota lainnya di Kandahar butuh waktu setidaknya 2 tahun untuk menjadi ahli bom. Yang membuatnya makin istimewa, Dr. Azhari bisa menggabungkan bumbu dapur dengan bahan kimia tertentu sebagai pengganti bahan bom utama yang sulit didapat. Ya tentu saja efeknya nggak sedahsyat bom biasanya. Tapi dari sini sudah terlihat bahwa dia memang suka bereksperimen, banyak akal dan jenius. Untuk menghindari kemungkinan terburuk dan agar tidak disalahgunakan oleh penonton Wikipedia, jenis bumbu dapur ini tidak kami sebutkan di sini. Apalagi, saya juga tidak tahu jenis bumbu apa itu. Setelah tragedi WTC tahun 2001, banyak negara yang lebih ketat dalam memperlakukan kelompok garis keras, termasuk di Malaysia. Saat itu, polisi di Raja Malaysia gencar menyergap siapa saja yang terlibat gerakan bawah tanah. Salah satu organisasi yang mereka curigai adalah kelompok Mujahidin Malaysia atau KMM. Kelompok ini dianggap berbahaya karena sering menentang kebijakan pemerintah. Anggotanya juga banyak yang melanjutkan pendidikan ke Akademi Militer Afghanistan. Tak mau ambil resiko, Dr. Azhari langsung kabur ke Bangkok, Thailand. Disinilah dia bertemu dengan sejumlah alumni kamp Akademi Militer Mujahidin Afghanistan, seperti pemimpin Al-Qaeda Asia Tenggara, yaitu Hambali dari Indonesia. Sosok inilah yang kemudian menyerukan serangan ke Denpasar, Bali, dan juga mendukung aksi peledakan Hotel JW Marriott.
Akhir tahun 2001, Azhari hijrah ke Indonesia bersama bestinya Nurdin M. Top. Mereka berdua tinggal di rumah keluarga Rais, adik ipar Nurdin M. Top di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Di Indonesia, selain Riau, dia juga sempat ke Bukit Tinggi. Tempat dingin adalah salah satu lokasi pelarian yang disukainya. Ia juga pernah mampir di Bengkulu dan Pekanbaru. Selama di Indonesia, tidak banyak orang, bahkan anggota kelompoknya yang mengenalnya dengan dekat. Kalaupun ada yang tahu track record dia, mungkin hanya Muklas, salah satu otak serangan bom Bali 1. Dari beberapa sumber yang masih hidup seperti Ali Imron, Umar Patek, Sawat, Idris, dan Abdul Ghani, mereka semua mengaku tidak mengenal dekat Dr. Azhari. Mereka hanya lebih banyak mendengar namanya dari mulut ke mulut bahwa dia adalah ahli bom yang disegani lulusan Al-Qaeda. Kata Muklas, saya pernah bertemu dengan Dr. Azhari saat berada di Johor Bahru menjelang berangkat ke Afghanistan. Tetapi Muklas tidak pernah memperkenalkan saya kepada sosok Dr. Azhari saat itu. Mereka mengatakan hal itu justru ketika saya bertemu dia di Tenggulun menjelang berangkat ke Bali akhir September 2002, kata Ali Imron. Tidak banyak yang mengenal dekat sosoknya ini juga disebabkan karena mereka yang mengenal dekat sang dokter juga menutup diri untuk menceritakan siapa sesungguhnya Dr. Azhari. Keahliannya dalam merakit bom memang dipublikasikan, tapi sosoknya cenderung dirahasiakan. Dr. Azhari lebih sering dibicarakan antar anggota sebagai putra terbaik Asia Tenggara yang menjadi murid kesayangan Usamah bin Laden. Di kalangan alumni Afghanistan, Azhari juga dikenal lebih banyak bergerak dalam diam. Ia tiba-tiba datang dan tiba-tiba pergi begitu saja. Ia tiba-tiba ada, tiba-tiba pula menghilang. Nah, kenapa Azhari menjadi sosok misterius bahkan di kalangan mereka sendiri? Ini ada hubungannya dengan sistem pertahanan di Al-Qaeda, seperti yang pernah kami singgung di video bom Bali 1 kemarin. Di Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah ada satu divisi khusus yang bernama Tholiyah. Tholiyah ini berisi anggota Jamaah Islamiyah yang bertugas melindungi aset. Tholiyah berisi orang-orang khusus yang tidak perlu pandai merakit bom atau menggunakan senjata, tapi mereka adalah orang-orang yang sangat kuat menjaga rahasia organisasi. Tholiyah bahkan terkadang harus menumbalkan dirinya sendiri demi menjaga aset penting organisasi, karena bagi anggota Tholiyah, menyelamatkan aset organisasi lebih baik daripada menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, Dr. Azhari adalah aset terbesar dan terpenting Al-Qaeda di Asia Tenggara saat itu. Ilmunya sangat luar biasa, sehingga ia harus dilindungi, disembunyikan, dan harus berpindah-pindah rumah. Tidak boleh menetap di suatu tempat selama berhari-hari. Itulah yang membuatnya sulit terlacak dan gerakannya sangat licin. Bahkan saking licinnya, Azhari sampai lolos dari sergapan polisi hingga 4 kali. 3 kali lolos dari tangan Polantas dan 1 kali lolos dari tangan Densus 88. Momentum pertama ia lolos dari polisi adalah saat di Bundaran Senayan, Jakarta Pusat. Polisi lalu lintas sempat menilang mobil yang dipakainya, namun ia lolos dari tangan polisi karena tidak dikenali. Momentum kedua juga dialaminya ketika melintas di depan Kedutaan Besar Australia saat melakukan survei lokasi pengeboman. Ia kena tilang namun dilepas juga karena polisi tidak mengenalnya sebagai buronan. Momentum yang ketiga adalah ketika ia dan rekan-rekannya pindah dari lokasi merakit bom ke dekat Bandara Soekarno-Hatta. Dalam mobil yang ditumpangi Dr. Azhari itu sudah ada bom yang hendak diledakkan di Kedutaan Besar Australia. Ia kena tilang di depan Hotel Sultan. Tapi sekali lagi, ia bisa lolos dengan mudahnya. Inilah yang membuat ketika wajah Azhari diketahui dengan pasti, maka seluruh anggota Polantas diberikan sebuah buku saku berisi foto-foto buronan yang dicari, termasuk Dr. Azhari. Momentum keempat, Azhari lolos dari tangan Densus 88 yang jelas-jelas tengah menangkap seorang kurir bernama ZK. ZK ditangkap karena terdeteksi melakukan komunikasi dengan lini Jamaah Islamiyah. Penangkapan ZK dilakukan oleh Densus 88 setelah melakukan pengejaran hingga ke Sumatera dalam operasi Safar Sofi alias Perjalanan Suci. Karena Densus 88 kala itu melakukan pengejaran yang menargetkan penangkapan ZK, maka fokusnya hanya ada pada ZK. Padahal saat itu, ZK sedang bersama Dr. Azhari di halaman parkir Pusat Perbelanjaan Matahari Pekanbaru. Maka yang dibawa polisi hanya ZK saja, sedangkan Dr. Azhari dilepas akibat polisi tidak mengenalinya. Adapun foto Dr. Azhari yang sudah disebarkan ke seluruh Indonesia, itu adalah foto lama saat Dr. Azhari menjadi dosen di Malaysia, jauh sebelum dia bergabung dengan Jamaah Islamiyah. Makanya saat dia berhadapan face-to-face dengan polisi pun, wajahnya tidak dikenali sebagai buronan. Sedangkan saat ia menjadi buron, wajah dan penampilannya berubah drastis hingga sulit dikenali, bahkan oleh kawan lamanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Dr. Azhari bisa terdeteksi oleh Polri? Awalnya, Polri frustasi dengan pencarian Dr. Azhari. Azhari semakin dicari semakin licin.
Polisi sudah melibatkan masyarakat dengan menyebarkan foto Dr. Azhari di hampir seluruh pelosok Pulau Jawa dan media-media elektronik. Tapi tidak ada satupun laporan kuat yang menyatakan telah melihat orang dengan ciri-ciri seperti Dr. Azhari. Polisi menyimpulkan bahwa Azhari yang sebenarnya sudah tidak seperti yang ada di foto yang disebarkan oleh Polri. Akhirnya, Polri merubah prioritas dengan cara mencari orang-orang kepercayaan Azhari. Karena secara teori, Azhari pasti butuh setidaknya satu orang yang ia percaya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok dalam membuat bom. Azhari juga diyakini butuh orang lain sebagai perantara antara Azhari dan Nurdin Eptop sang besti. Sekalipun ahli menyamar, Azhari tidak mungkin mengambil risiko besar dengan melakukan semuanya sendirian. Singkat kata, pada Oktober 2005, bom Bali 2 meledak. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. Pada saat melakukan pelacakan pada orang JI yang sudah tertangkap, muncullah satu nomor HP yang lalu lintas komunikasinya agak mencurigakan. Nomor itu milik Abdul Aziz Samah, seorang guru komputer di sebuah SMA di Pekalongan. Polri tidak langsung menangkapnya. Mereka masih menunggu dan memancing siapa saja yang menghubungi nomor tersebut dan apa saja yang dibicarakan. Dalam percakapan via telepon di nomor ini, muncul lagi 3 nama yang paling sering disebut, yaitu Kholili, Arman, dan Reno. Diyakini salah satu dari mereka ini pernah menjadi kurirnya Azhari atau Nurdin Eptop jika dilihat dari isi percakapan mereka di telepon. Untuk sementara, Reno pun mendapatkan prioritas perhatian. Reno tidak ditangkap, hanya dipantau kemana saja dan dengan siapa dia berkomunikasi. Pola komunikasi Reno ini tidak wajar, dia lebih sering menelpon daripada ditelepon. Dan ketika akan menelpon, Reno selalu keluar belasan kilometer dari area tinggalnya. Misalkan dia tinggal di Jakarta Selatan, ia akan pergi ke Jakarta Timur dulu, baru menelpon. Setelah menelpon, baru dia pulang ke Jakarta Selatan lagi. Ini jelas bukan kebiasaan orang normal. Pada suatu malam, tim pelacak komunikasi ini sangat kaget karena Reno yang berada di Semarang menelpon seorang laki-laki di Malang yang logatnya seperti logat orang Malaysia. Titik sinyalnya berada di sekitar Kota Batu, Malang. Ini adalah momen pertama kalinya dari tim Polri mendengar suara yang dicurigai sebagai Nurdin Eptop atau Dr. Azhari. Polisi juga mengintai percakapan via email dari HP Reno. Lawan bicaranya yang berada di Malang sudah terdeteksi titiknya, tapi ini baru titik tempat mereka berkomunikasi, bukan titik lokasi rumahnya. Identitas lawan bicara Reno baru diketahui beberapa hari kemudian. Mereka adalah Arman dan Kholili. Jadi untuk menghindari intaian petugas, komplotan Dr. Azhari tidak pernah melakukan komunikasi elektronik di dalam rumah. Mereka menjauh belasan hingga puluhan kilometer jika ingin browsing atau berhubungan melalui email. Intensitas komunikasi yang tinggi membuat nomor ponsel serta alamat email Kholili dan Arman tercium tim IT Mabes Polri. Sejak saat itu, petugas melakukan pengintaian besar-besaran. Petugas memburu keberadaan Kholili dan Arman menggunakan teknologi kekinian seperti GSM Interceptor, GPS, kamera pengintai, alat penyadap, perekam mikro, dan pengacak sinyal. Selama 24 jam non-stop, sinyal Kholili dan Arman dipantau melalui satelit. Kode-kode rahasia yang mereka gunakan dianalisis secara mendalam. Titik komunikasi mereka cenderung tetap, yakni di tempat publik seperti kawasan padat warnet dekat Universitas Brawijaya, Malang. Disinilah Kholili dan Arman secara bergantian berkomunikasi dengan rekan-rekannya di kota lain. Selain pendekatan tekno-intelijen, tim Mabes Polri juga menggunakan human intelligence. Puluhan petugas disebar untuk melakukan pembuntutan di kota Batu, Malang. Petugas menggunakan kendaraan direction finder untuk mengetahui lokasi Kholili dan Arman. Dengan sangat hati-hati, petugas melacak seseorang yang diduga pemilik ponsel. Mata petugas tertuju pada pemuda kurus yang serius berkomunikasi di salah satu sudut ruangan warnet. Polisi yakin dia adalah salah satu dari 2 orang yang sering berkomunikasi dengan Reno. Setelah berhasil mendapatkan target, petugas menguntit pemuda itu. Dia terdeteksi tinggal di rumah kontrakan Jalan Flamboyan A1 nomor 7, Kelurahan Songgokerto, Kota Batu, Malang. Tim surveillance ini dipimpin oleh Petrus Golosi. Saat ada perintah untuk memantau langsung lokasi, Petrus Golosi langsung yakin 100% bahwa ini adalah Dr. Azhari, karena Dr. Azhari suka tempat yang dingin atau sejuk. Petrus yang memegang komando di lokasi langsung menerapkan heavy surveillance alias penyelidikan tingkat tinggi. Karena targetnya orang penting dan licin, mereka tentu saja tidak langsung menggerbek rumah tersebut sebelum ada kepastian siapa saja yang ada di rumah itu. Rumah di Jalan Flamboyan A1 nomor 7 itu diamati dengan seksama termasuk gerak-gerik penghuni rumah. Untuk memudahkan misi ini, petugas menyewa 3 villa di dekat rumah target. 2 villa berada di kompleks perumahan Flamboyan, sedangkan 1 lainnya di Villa Mawar.
Petugas dari tim surveillance melakukan berbagai teknik penyamaran. Ada yang menyaru sebagai gelandangan, ada juga yang menyamar sebagai pedagang keliling. Mereka berseliweran di depan rumah target untuk mendapatkan informasi berharga. Polisi juga diam-diam menggali informasi dari warga dan ketua RT setempat. Kepada ketua RT dan tetangganya, dua penghuni rumah itu mengaku bernama Yahya dari Surabaya dan Budi dari Jawa Tengah. Mereka mengontrak di rumah tersebut sejak September 2005. Belakangan baru diketahui bahwa dua pemuda tersebut adalah Kholili dan Arman, orang yang diberi tugas khusus untuk menyembunyikan Dr. Azhari. Suatu siang, petugas membuntuti jejak Kholili saat menuju warnet dekat kampus Universitas Brawijaya Malang. Petugas menyamar sebagai pengguna warnet dan duduk di samping bilik Kholili. Petugas memantau gerak-gerik Kholili dan mengawasi komunikasi elektroniknya. Usai Kholili pergi, petugas langsung masuk ke bilik Kholili dan menyedot jejak elektronik yang tertinggal di komputer. Selain gerak-gerik di luar rumah, petugas juga melakukan berbagai analisis untuk mengetahui jumlah penghuni dan aktivitas di dalam rumah kontrakan. Mereka menganalisis jumlah dan jenis pakaian yang dijemur, surat kabar apa yang dibeli, dan kuantitas belanjaan mereka di pasar. Petugas juga bekerjasama dengan warga sekitar untuk mendekati rumah target. Seperti yang umum terjadi di daerah Jawa, warga sesekali diminta mengirim makanan dan minuman pada penghuni rumah. Secara diam-diam, warga mengamati aktivitas di dalam rumah. Namun hasilnya nihil, tidak ada info penting yang didapat karena tidak ada satupun warga yang berhasil masuk ke dalam rumah. Mereka hanya sampai di pintu utama saja. Polisi meyakini keberadaan Azhari hanya dari jejak komunikasi mereka yang sudah tersadap, bukan dari hasil pengamatan langsung keberadaan Azhari di rumah itu. Karena jelas, Dr. Azhari tidak mungkin menampakkan diri menerima tamu yang tidak dikenalnya. Ketika sudah yakin Dr. Azhari ada di salah satu rumah di villa itu, penyelidikan ditingkatkan lagi. Mereka menyewa sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah target. Rumah ini adalah milik Bapak Sutoyo, dan kebetulan sekali Pak Sutoyo cukup akrab dengan Arman dan Kholili. Bahkan saat ia mengajak untuk melakukan kerja bakti, Arman dan Kholili ikut turun bersama warga. Jadi kedua orang ini memang sengaja membaur dengan warga agar tidak dicurigai. Petugas juga tidak pernah menginformasikan kepada Sutoyo siapa sesungguhnya yang menjadi target mereka. Sutoyo hanya diberitahu untuk membantu pengintaian terhadap penghuni rumah tersebut karena mereka adalah bandar besar narkoba Jawa Timur yang sedang diincar oleh polisi. Itulah sebabnya Sutoyo awalnya mengira tengah membantu polisi mengintai penghuni rumah yang merupakan bandar judi atau komplotan pengedar narkoba. Dugaan Sutoyo ini muncul karena rumah yang bersebelahan dengan kontrakan target disewa oleh sejumlah wanita panggilan. Namun ternyata tidak mudah juga bagi tim surveillance dalam menjalankan tugasnya. Karena misi mereka sangat rahasia, terkadang terjadi benturan dengan petugas kepolisian lokal. Sempat terjadi insiden ketika petugas Polresta Batu mendapatkan laporan dari warga tentang aktivitas mencurigakan di perumahan Flamboyan. Sampai di sini pun, anggota Polresta Batu tidak diberitahu kalau targetnya adalah Dr. Azhari. Buronan bernilai sangat tinggi saat itu. Masih suasana lebaran, lebih tepatnya Sabtu 6 November 2005, Kepala Densus 88 saat itu, Bekto Suprapto, menghubungi Komandan Satuan Pasukan Terlatih Polri, Kombes Ari Sulistyo untuk meminta mengirim pasukan CRT Walet Hitam ke Malang. Saat itu, tahun 2005, pasukan CRT Walet Hitam ini sedikit lebih elit dari Densus 88. Makanya, Kepala Densus sendiri lebih memilih pasukan Walet Hitam untuk misi besar ini. Pasukan ini ibarat goal getter atau bomber dalam sepak bola. Tugas utamanya adalah penyelesai akhir dalam sebuah masalah. Bagi mereka, sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Pasukan CRT ini didirikan baru 2 tahun sebelumnya. Menumpas Dr. Azhari adalah misi pertama mereka. Sebelumnya kegiatan mereka hanya 2, latihan atau libur latihan. Singkat cerita, 7 November 2005. Saat berada di Bandara Pondok Cabe menjelang berangkat ke Malang, mereka sangat terkejut saat mengetahui bahwa pesawat yang menjemput mereka adalah pesawat VVIP Polri. Mereka paham bahwa pesawat ini biasanya hanya dipakai oleh pejabat-pejabat tinggi Polri dalam misi kenegaraan yang sangat penting. Ya kalian bisa membayangkanlah betapa senangnya seorang prajurit bisa naik pesawat VVIP yang biasanya dinaiki Kapolri dan para jenderalnya. Pesawat jenis ini mirip-mirip sama yang dinaiki Ronaldo atau Syahrini. Jelas suasana dan pelayanannya pasti beda. Setelah mendarat di Bandara Abdurrahman Saleh, Malang, tim CRT diberi arahan bahwa misi ini masih bersifat rahasia. Mereka tidak diberitahu apapun tentang targetnya.
Saat sampai di Hotel Agro Kusuma, Batu, semua HP personil juga dikumpulkan. Mereka dilarang keluar hotel dan berkomunikasi dengan siapapun. Keberadaan mereka juga dirahasiakan, bahkan pihak polsek setempat pun tidak boleh tahu. Saat berada di dalam mobil dari bandara menuju ke hotel, anggota tim CRT ini dilarang keras keluar mobil. Bahkan andaikan ban mobil bocor pun, hanya sopir yang boleh turun. Sampai sedetail itu mereka. 8 November 2005, anggota CRT diberi pengarahan tentang lokasi target. Mereka diberitahu tentang gambaran bentuk rumah target. Kira-kira di mana jalur pelarian bila keadaan terdesak, di mana tempat yang bisa dijadikan persembunyian, dan lain-lain dan lain-lain. Tapi lagi-lagi mereka belum diberitahu siapa targetnya. 9 November 2005, jam 4 subuh, suasana di lokasi pengintaian agak kacau. Pada jam-jamnya orang tidur pulas, salah seorang penghuni di rumah target, yakni Holili, terdeteksi meninggalkan rumah. Petugas surveillance yang ada di Villa Mawar mendapat laporan dari intel di lapangan bahwa Holili pergi membawa 3 tas ransel ukuran besar. Mereka menduga tas itu berisi bahan peledak dan senjata api. Paniklah mereka yang sudah berhari-hari berjaga di sana. Para intel pun bergerak membuntuti Holili dengan sangat hati-hati, karena kalau sampai ketahuan, bisa-bisa Holili nekat meledakkan diri di tempat umum. Holili saat itu merasakan seperti ada yang membuntutinya. Dia sempat mencurigai gerak-gerik seseorang di kejauhan. Holili langsung berusaha mengalihkan perhatian dengan memasuki pasar. Dia berjalan zigzag dan keluar pasar melalui pintu samping. Intel yang membuntuti pun kehilangan jejak. Holili kemudian menuju Terminal Arjosari, Malang. Rupanya dia hendak ke kota lain. Tim penyadap komunikasi pun disiagakan. Mereka menunggu komunikasi lanjutan antara Holili dengan teman yang akan dia tuju. 2 jam kemudian, HP Holili dimatikan. Pupus sudah harapan polisi untuk mengikuti pergerakannya. Tim surveillance yang ada di Malang melacak ulang siapa yang terakhir kali berkomunikasi dengan Holili. Akhirnya didapatkanlah nama Reno di Semarang. Polisi menduga kuat Holili akan ke Semarang karena sudah janjian dengan Reno. 3 tas ransel yang dibawa oleh Holili diduga berisi bom yang akan diterima oleh Reno di Semarang. Akhirnya Martinus Hukom, salah satu pemegang komando dalam operasi ini, memerintahkan Ibnu Suhendra yang ada di Semarang untuk menunggu Holili di Terminal Terboyo. Ibnu Suhendra dibekali ciri-ciri Holili hari itu, yakni memakai kaos hitam, berbadan kurus, rambut gelimis, bergigi agak tongos, dan membawa 3 tas ransel yang salah satunya diletakkan di dada. Setelah menanti bis dari Malang selama 6 jam lebih, Ibnu Suhendra dan anggotanya melihat sosok pria dengan ciri-ciri yang telah disebutkan Martinus Hukom tadi. Hanya saja pria ini memakai kaos putih, bukan kaos hitam. Saat didekati, pria agak tongos ini terlihat panik dan menatap penuh curiga. Holili malah terkesan menghindar. Ia tidak jalan ke arah depan, melainkan malah putar balik dan menuju bis yang akan berangkat ke Demak. Ibnu Suhendra tambah yakin kalau ini memang Holili. Holili yang sudah berada di dalam bis jurusan Demak mungkin merasa tenang dan aman. Tapi Holili sepertinya tidak sadar bahwa Ibnu Suhendra membuntutinya di belakang menggunakan sepeda motor. Tim pengintai lain yang berada di Semarang juga ikut mengawal Ibnu Suhendra di belakang menggunakan mobil. Setelah berjalan kurang lebih 5 km, bis berhenti dan Holili turun di pinggir jalan. Tanpa mengucapkan halo dek, Ibnu Suhendra langsung mendekati dan pura-pura menanyakan alamat kepada Holili. Holili tetap tidak mau menjawab dan terus menghindar. Tak mau kehilangan buruannya, Ibnu Suhendra memepet Holili. Ibnu mengingatkan Holili agar diam di tempat dan mengangkat kedua tangannya. Holili pun langsung terlihat grogi. Dia berteriak mengancam akan meledakkan bom yang ada di ranselnya. "Kalian mendekat, aku ledakkan bom ini," kata Holili. Melihat itu, Ibnu Suhendra justru mengancam balik akan meledakkan kepala Holili jika dia bertindak aneh-aneh. Dengan suara lantang, petugas membentak Holili. "Bom belum meledak, sudah kuledakkan duluan kepalamu. Angkat tangan," kata polisi. Holili rupanya kalah mental dan akhirnya menyerah. Ibnu Suhendra dengan satset wat-wat memeluk Holili dan memegang tangannya agar menjauh dari pemicu bom rompi yang biasanya diletakkan di pinggang. Nah, saat polisi memborgol tangan Holili itulah, di saat yang bersamaan datang 2 pria menaiki sepeda motor. 2 pria itu adalah Reno dan Hanif Solahuddin. Mereka adalah kaki tangan Nurdin M. Top di Jawa Tengah yang ditugaskan untuk menjemput Holili. Reno sempat melepaskan tembakan kepada polisi, sedangkan Hanif Solahuddin berhasil ditarik jatuh dari sepeda motor dan kemudian ditangkap. Reno tetap lolos dan hingga video ini dibuat tidak ada kabar lagi di mana keberadaannya. Lolosnya Reno ini otomatis mengirimkan kabar kepada kelompoknya di Malang bahwa mereka sudah terdeteksi dan sedang dalam keadaan bahaya. Ibnu Suhendra saat itu langsung menanyakan pada Holili, siapa saja yang ada di Malang. Holili menjawab, di Malang ada Arman dan Dr. Azari. Holili menjelaskan bahwa Dr. Azari yang didampingi oleh Arman sedang membuat bom dalam jumlah yang banyak.
Tak ingin kecolongan, Ibtu Ibnu langsung menghubungi pos komando di Batu, Malang. Saat itu juga, 3 orang yang memimpin di lapangan, Goris Mere, Bekto Suprapto, dan Surya Dharma Salim sepakat untuk segera melakukan penyergapan. Belasan petugas dari tim surveillance langsung melakukan evakuasi warga. Satu persatu tetangga kontrakan Dr. Azhari diminta meninggalkan rumah, termasuk anak kecil bernama Kevin Hernando yang sedang bermain dengan Arman di ruang depan. Agar tidak dicurigai, petugas meminta bantuan warga sekitar. Sutoyo, orang yang cukup akrab dengan Holly dan Arman, ditugaskan untuk mengevakuasi Kevin. Salah satu intel yang ditugaskan untuk cek akhir yaitu Brigadir Yamin berusaha mendekati lokasi target. Dia mengendap-endap di balik sebuah mobil yang diparkir 50 meter di depan halaman rumah target. Namun tiba-tiba, sebuah peluru melesat ke arah kaki Brigadir Yamin. Rupanya salah satu penghuni rumah target melepaskan tembakan. Satu butir peluru bersarang di kaki Brigadir Yamin. Dia pun tersungkur. Melihat mangsanya terluka, penghuni kontrakan makin beringas. Suara tembakan terdengar berkali-kali. Mendengar suara tembakan dan melihat temannya tersungkur, sejumlah anggota tim surveillance langsung melakukan pengamanan. Mereka membentuk tameng hidup sambil menembaki rumah kontrakan tersebut untuk mengevakuasi Brigadir Yamin. Dalam hitungan menit, Brigadir Yamin berhasil diselamatkan. Dia langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat. Sikap penghuni kontrakan yang aktif menyerang duluan menandakan bahwa mereka sudah menerima informasi dari Reno tentang penangkapan Holili di Semarang. Arman dan Dr. Azhari sadar betul bahwa mereka sudah terkepung dan nyaris mustahil bisa selamat. Sementara itu, Kadensus Bekto Suprapto langsung menghubungi posko taktis tempat prajurit JRT berkumpul. Dia mengabarkan bahwa ada satu petugas dari tim surveillance yang terkena tembakan. Situasi sangat kritis sehingga membutuhkan respon cepat dan JRT segera digeser ke lokasi saat itu juga. Jam 13.45 waktu setempat, tim JRT Walet Hitam tiba di lokasi kejadian. Mereka langsung mengambil posisi awal sesuai arahan Kadensus dan tim surveillance. 2 orang sniper melompat ke atap rumah warga untuk mengawasi area belakang. Brigadir Dias mengambil posisi sebelah kiri atap rumah target, sedangkan Bribda Heri di sebelah kanan. Mereka mengarahkan laras senjata tepat ke pintu dan jendela belakang rumah target. Ibtu Bram yang menjadi pemimpin di lapangan membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Pasukan pertama bertugas mendekati rumah target dari arah kiri. Pasukan ini dipimpin langsung oleh Ibtu Bram. Sementara pasukan kedua menyergap rumah target persis dari arah depan. Pasukan kedua ini dipimpin oleh wakil kepala tim, yakni Brigadir Dedi. Brigadir Dedi yang datang dari arah depan rumah target naik ke lantai 2 rumah warga. Sementara itu, rekan-rekannya yang lain masuk ke dalam selokan. Kebetulan selokan sedalam 1 meter itu dalam keadaan kering. Alhasil, pasukan Walet Hitam bisa dengan mudah berlindung di dalamnya. Sesaat kemudian, suara tembakan kembali terdengar datang dari arah rumah kontrakan Dr. Azhari. Rupanya, penghuni rumah kontrakan tersebut menyerang Brigadir Dedi dan kawan-kawannya. Penghuni rumah juga melemparkan sejumlah bom rakitan ke arah polisi. Bom meledak di jarak radius yang aman, tidak sampai memakan korban. Suara keras bom dan letusan senjata membuat perumahan Flamboyan mendadak bising. Situasi ini jelas memancing perhatian warga perumahan yang rumahnya agak jauh dari kontrakan Dr. Azhari. Mereka penasaran dengan bunyi mirip petasan yang terdengar bersaut-sautan. Bukan orang Indonesia namanya kalau takut ada beginian. Ketika mereka melihat banyak polisi yang bersiaga sambil menenteng senjata api, bukannya menjauh, masyarakat justru semakin antusias menyaksikan proses penyergapan. Gelombang massa terus berdatangan ke lokasi. Sejumlah pedagang makanan kecil pun ikut merapat untuk mengais rezeki tanpa takut kena bom atau peluru nyasar. Kalau kalian dulu pernah menyaksikan siaran langsung penggerebekan ini di TV One, kamu pasti ikut merasakan gimana tegangnya operasi ini. Oke, kembali ke Dr. Azhari tadi. Setelah setengah jam saling tembak, Arman mendatangi pintu belakang kontrakan dan berusaha mengusir sniper dengan melemparkan bom rakitan di wadah plastik. Beberapa bom sempat diledakkan dengan cara ditembak oleh sniper. Satu bom ada yang mengenai tembok dan memantul kembali ke bagian belakang rumah target. Bom ini membuat Arman ketakutan dan lari ke dalam rumah, meski akhirnya bom tersebut tidak meledak. Ada satu bom lagi yang gagal meledak saat dilemparkan ke polisi. Bom ini sempat membuat seorang polisi tersebut pipis di tempat. Ada satu anggota polisi dilempar bom, bomnya tidak meledak. Jatuh di sebelahnya, kencing di celana.
Jam setengah 4 sore, waktu berlalu dengan penuh ketegangan. Semua anggota CRT masih berada di posisi masing-masing dengan konsentrasi penuh. Dr. Azhari dan Arman sesekali melepaskan tembakan sebagai penanda bahwa mereka masih hidup sekaligus warning agar polisi tidak mendekat. Beberapa saksi mata dan penonton live TV One saat itu bertanya-tanya, kenapa sih nggak langsung dibombardir aja? Kenapa polisi terkesan defensif? Masalahnya yang diburu ini adalah gembong jamaah Islamiyah, pakar bom. Kerjanya tiap hari bikin bom. Bukan tidak mungkin Dr. Azhari akan kalap dan melemparkan banyak bom di sekitar situ. Prosedurnya jelas beda dengan penggerebekan benda narkoba atau bos jambret. Nah, setelah sekian lama saling serang dan mulai memahami gaya perang lawannya, tim CRT Walet Hitam merubah strategi dengan bermain ofensif. Kelompok yang dipimpin Ibtu Bram bergerak mendekati lokasi. Dibantu tembakan perlindungan dari kelompok Brigadir Dedi, mereka berjalan mendekat sambil mencari celah. Ibtu Bram pindah posisi mendekati pagar rumah target sambil bernegosiasi, sedangkan Brigadir Fran berpindah posisi ke rumah yang berhadapan dengan kontrakan Dr. Azhari. Brigadir Fran bersembunyi di balik pagar dan mengarahkan laras senjatanya ke arah pintu rumah Dr. Azhari. Sejurus kemudian, Ibtu Bram memerintahkan Dr. Azhari untuk menyerah karena mereka sudah dikepung. Dr. Azhari cuek, tidak membalas perintah Ibtu Bram. Bersama anak buahnya, Arman, Dr. Azhari justru kembali memuntahkan sejumlah tembakan. Suasana sempat hening beberapa saat sebelum kemudian ada suara dari dalam rumah. "Saya mau keluar, jangan tembak." Ibtu Bram pun melihat tangan Dr. Azhari membuka pintu rumah secara perlahan. "Baik, kamu keluar. Kami tidak akan melakukan penembakan," kata Ibtu Bram. Ia memerintahkan pasukan CRT untuk menahan tembakan. Tubuh Dr. Azhari mulai terlihat perlahan-lahan keluar dari dalam rumah. Dalam hitungan detik, pria asal Johor, Malaysia itu sudah terlihat berada di dekat pintu. Suasana semakin tegang, namun Ibtu Bram merasa curiga dengan bentuk tubuh Dr. Azhari yang agak menggelembung di bagian dada bagian bawah. Ibtu Bram yakin rompi di tubuh Dr. Azhari itu adalah bom. Jika polisi mendekat, Dr. Azhari akan mengaktifkan pemicu dan ngajak mati bareng. "Kamu berhenti di situ, lepaskan baju kamu dan angkat tanganmu," kata Ibtu Bram. Dr. Azhari tidak merespon, ia justru melotot, seolah menantang dan menunjukkan bahwa dia tidak takut sama sekali. "Cepat buka baju dan angkat tanganmu," kata Ibtu Bram sekali lagi. Bukannya menyerah, Dr. Azhari justru menantang. Dia mengacungkan senjatanya ke arah depan sambil mengatakan, "Hai polisi, masuk sini kalau berani." Entah memang mau mempermainkan lawan atau memang mau pamer bom, Dr. Azhari kemudian melangkah mundur sambil mengacungkan pistol ke arah Brigadir Fran dan Ibtu Bram. Perlahan-lahan dia mundur hingga kembali masuk rumah. Dr. Azhari kemudian menutup pintu. Brigadir Fran yang mendapat kode rahasia dari Ibtu Bram dengan cepat dan tepat langsung melakukan double tap alias 2 tembakan beruntun. Peluru dari senapan M4A1 buatan Amerika itu langsung menembus pintu kayu dan paru-paru Dr. Azhari. Suasana saat itu yang masih lebaran membuat Brigadir Fran memaksa Dr. Azhari untuk mudik ke akhirat. Fran sangat yakin tembakannya tepat sasaran. Arman yang melihat gurunya ambruk tertembak langsung ikutan OTW akhirat. Arman melakukan bunuh diri dengan cara meledakkan bom yang ada di dekatnya. Ledakan bom yang cukup dahsyat itu memporak-porandakan bangunan rumah sekaligus menjadi suara bising terakhir di Jalan Flamboyan. Suasana perumahan langsung mendadak hening, sedangkan perasaan tim CRT campur aduk antara was-was, tegang, dan bahagia. Semua anggota tim menahan nafas, berharap tak ada lagi tembakan dan ledakan. Setelah 15 menit menunggu waktu aman, prajurit CRT memasuki rumah. Satu persatu ruangan diperiksa secara teliti. Terlihat 2 mayat terkapar di ruang tengah. Keduanya bersimbah darah dengan tubuh berselimut debu. Tepat di ruang sebelah kanan, anggota CRT melihat puluhan bom yang berserakan. Tampak juga kabel, pipa, kotak plastik, detonator, baterai merek HW yang menjadi ciri khas bom buatan Dr. Azhari, dan juga aneka bahan bom lain yang tercecer tak beraturan. Karena dinilai sangat berbahaya, takut ada booby trap atau bom jebakan, TKP pun diambil alih oleh tim Jibom alias penjinak bom. Tim gabungan dari Gegana Pusat dan Gegana Polda Jatim ini sepakat akan menjinakkan dan mengevakuasi bom keesokan harinya, karena saat itu hari sudah mulai gelap. Kamis pagi 10 November 2005, tim penjinak bom memasuki TKP untuk membersihkan lokasi dari puluhan bom yang diduga masih aktif, termasuk bom yang ada di badan Dr. Azhari yang belum sempat dia ledakkan. Setelah semua bom dijinakkan, mereka baru mengevakuasi jenazah dan membawa puluhan barang bukti. Barang bukti paling penting adalah sebuah komputer dengan banyak file penting di dalamnya. Salah satu file berisi rencana peledakan bom di sejumlah titik di Bali.
Dr. Azhari membidik 3 target baru, yaitu Monumen Peringatan Bom Bali 1, Pasar Seni Ubud, dan Pantai Kuta. Untuk serangan dengan skala lebih kecil, menurut pengakuan Holili, Dr. Azhari menargetkan beberapa gereja pada malam Natal tahun 2005. Bom-bom buatan Dr. Azhari yang ada di kontrakan itu sebenarnya disiapkan untuk bom Natal tahun 2005, sedangkan eksekutornya dipasrahkan pada Nurdin M. Top yang memang dikenal jago dalam mendoktrin calon anggota baru. Dalam komputer yang disita polisi itu juga ada beberapa video tutorial pembuatan bom untuk pemula dan propaganda perang yang dibuat oleh Nurdin M. Top. Video-video tersebut biasanya dipublikasikan oleh Abdul Aziz Samah melalui website www.ansor.net. Nggak usah nyoba browsing, website itu sudah lama ditutup. Tewasnya Dr. Azhari sempat memicu kontroversi. Sebagian orang tidak percaya bahwa salah satu jenazah di rumah kontrakan itu adalah Dr. Azhari. Mereka mendesak Polri melakukan tes DNA untuk memastikannya. Hasil sidik jari dirasa kurang memuaskan. Dr. Azhari adalah gembong jamaah Islamiyah paling dicari. Tak cukup jika pembuktiannya hanya dengan cara mencocokkan sidik jari. Sebagian pihak lain percaya itu Dr. Azhari, tapi mereka meragukan klaim polisi yang menyatakan bahwa Azhari tewas tertembak. Mereka lebih percaya kalau Dr. Azhari mati menembakkan pistol ke kepala atau meledakkan diri dengan bom rompi karena kondisinya sangat terdesak. Tak lama setelah kontroversi itu beredar, Polri melakukan tes DNA. Pihak keluarga Dr. Azhari di Malaysia dilibatkan dalam proses ini. Hasilnya positif, jenazah 100% adalah Dr. Azhari. Masyarakat semakin yakin ketika sejumlah orang perwakilan keluarga Dr. Azhari datang ke Jakarta pada 16 November 2005. Mereka melihat langsung kondisi jenazah Dr. Azhari pasca tertembak. Tubuh Dr. Azhari juga utuh saat itu. Tidak ada bagian tubuh yang putus atau hilang sebagaimana jenazah pelaku bom bunuh diri lainnya. Kepalanya pun juga utuh, tidak ada luka. Pihak keluarga juga membenarkan mayat itu adalah mayat Dr. Azhari. Bani Yamin Hussein, adik Dr. Azhari, juga menyampaikan permintaan maafnya untuk rakyat Indonesia yang paling dirugikan atas bom-bom yang dibuat oleh Dr. Azhari. Keesokan harinya, jenazah Dr. Azhari diterbangkan ke Malaysia pada 17 November 2005. Hari itu juga, jenazahnya dimakamkan dekat pusara ibunya di Kampung Batu, Jalan Cincin, Melaka, Malaysia. 2 minggu setelah penggerbekan di Malang, beredar isu jika keluarga Dr. Azhari yang ada di Indonesia akan melakukan aksi balas dendam atas kematian The Demolition Man ini. Jika biasanya Dr. Azhari meledakkan bom ransel atau bom rompi, maka keponakan wanita Dr. Azhari ini lebih canggih lagi. Bomnya sulit terdeteksi karena ada di dada. Nama keponakannya itu adalah Sarah Azhari. Dan syukurlah isu ini tidak terbukti sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau nggak ada salah. Mari sama-sama perbanyak membaca dan jangan duduk di toilet jongkok.